Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. واختصه بشريفة صفحة مستملة على الحكم والأحكام. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم مولودي كنت شفيعا له يوم القيامة. Al-Mukarramun, para alim ulama, para bini sepuh, para asatid wal asatidah yang saya tidak sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Wabil khusus Sahibul Bait Mudirul Ma'had alladzi lam yuzkar ismuhu, yang saya tidak sebut namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, santriawan-santriawati yang hadir pada malam ini, yang saya hormati dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah minal adna ilal a'la, yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap para panitia peringatan hari besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para banser yang setia kepada para alim ulama, yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kepada pengatur acara, penguasa cerita yang telah memberikan waktu kepada saya, yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, bahwasanya pada malam ini alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani, sehingga bisa kumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan ridha dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah limpah curahkan kepada kehadiran kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat yang minaz zulmati ilal nur. Hadirun jamaah rahimahullah, seluruh umat Islam dari Sabang sampai Merauke, di mana datang bulan Rabiul Awal, bahkan masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, walaupun Madura, bahkan dari yang lain, semuanya merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, sehingga masyarakat kadu ini kadu sangeleng pun antusias merayakan maulid. Apa maksud dan tujuan kita merayakan maulid Nabi? Sebelum ngaji, ini bahasa Sunda atau bahasa Indonesia ya? Nanti Sunda, pura orang Bogor Sunda, datang ke Banten Sunda, di dia berada Sundanya. Apa maksud dan tujuan kita merayakan maulid Nabi? Jawab. Nah, maksudnya udah kayak maulid Nabi. Biar berkat, ngaji, lain. Yang pertama, orang Islam merayakan maulid Nabi atas dasar ingin memperlihatkan rasa cinta akan dirinya kepada Rasul. Saya tanya, ibu cinta kepada Nabi? Ibu cinta kepada Nabi? Bapak-bapak cinta kepada Nabi? Berapa ribu sehari baca sholawat kepada baginda Nabi? Kalau betul kita cinta akan Nabi, banyak baca sholawat. Betul. Betul. Tidak cukup orang cinta berbicara kepada Nabi. Saya cinta kepada Nabi hanya melalui peringatan maulid Nabi setahun sekali yang dilakukan. Padahal yang sebenarnya, jika mereka betul cinta kepada Nabi, seperti apa akhlak Nabi, seperti apa kelakuan Nabi, itu yang harus dijadikan suri tauladan oleh kita, saudara-saudara. Betul. Betul. Benar. Dia mengaku cinta ke kanjeng Nabi, maca sholawatnya teriak gila. Betul. Mari kita bandingkan sejauh mana cinta kita kepada Nabi dan cinta Nabi kepada umatnya, saudara. Dalam satu riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala manggil malaikat Ajrail. Malaikat Ajrail itu malaikat pencabut nyawa. Di bahasa Jawa Masna Ajrail kayaknya ada apa ya Rob? Kemarilah kau wahai Ajrail. Begitu datang Ajrail ke hadapan Nabi, ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, Ajrail, sekarang kau datangi hambaku yang mulia Muhammad. Yang pertama, sampaikan salamku kepada kekasihku Muhammad. Yang kedua, kau tanyakan kapan Muhammad akan wafat. Atas dasar cintanya Allah kepada hambanya, wafat pun ditawarkan oleh Allah, belum tentu kepada kita. Walaupun sekarang zaman teknologi canggih, betul. Sanajan kami gambar HP, malaikat Ajrail datang mual melalui WA, dicekekan benar ya kami. Singkat cerita, berangkatlah Ajrail ke hadapan baginda Nabi. Begitu datang malaikat Ajrail ke hadapan Rasul, assalamu alaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasul, wa alaikassalam ya Ajrail. Ada apa wahai Ajrail? Wahai kekasih Allah Muhammad, saya disuruhkan oleh Allah. Yang pertama, Allah sampaikan salam untukmu wahai kekasih Allah. Yang kedua, Allah tanyakan kapan kau akan wafat. Rasulullah setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ajrail, kata Rasul, ya Ajrail, itukah yang disampaikan oleh Allah kepada kami? Betul ya Rasulullah. Jika kami siap wafat akan waktu sekarang, apa jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu ditanya oleh Rasul, malaikat Ajrail tidak bisa menjawab, tidak tahu ya Rasul. Kata Rasul, kembalilah kau kepada Allah, kau tanyakan kepada Allah, jika kami siap waktu sekarang wafat, apa jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Singkat cerita, Ajrail kembalilah ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, Tuhan, ternyata hambamu yang dicintaimu. Beliau bertanya, apa jaminan jika beliau siap wafat waktu sekarang? Kata Allah, wahai Ajrail, kau sampaikan kepada hambaku yang mulia Muhammad, 8 pintu surga Allah buka, berjuta-juta kenikmatan surga Allah jalankan, bahkan bidadari yang cantik cerita akan berbaris menjemput kedatangan
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita berangkat lagi Azrail hadapan Nabi. Kata Rasul, kata Nabi, bagaimana Azrail? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, Allah sampaikan jaminan untukmu, 8 pintu surga Allah buka, berjuta-juta kenikmatan Allah canangkan, bahkan bidadari yang cantik jelita akan berbaris menunggu kedatanganmu ya Rasulullah. Kata Rasul, hari itukah yang Allah sampaikan untuk kami? Hari itukah jaminan daripada Allah untuk kami? Betul ya Rasulullah. Wahai Azrail, saya tidak akan seperti umat-umatku di akhir kelak nanti. Bagaimana umatku di akhir kelak nanti? Saya tidak akan bangga atas jaminan daripada Allah. Surga dicarikan oleh Allah, pintu surga dibukakan oleh Allah, bidadari akan menjemput kedatanganku. Tidak cukup ya Azrail, bagaimana umatku di akhir kelak nanti? Apakah mereka dijamin masuk surganya Allah atau tidak? Itu yang harus jadi pemikiran kita. Seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang ingat akan rakyatnya. Jangan seperti umat Nabi, dukung saya, coblos saya. Betul. Mari kita berantas kemiskinan, mari kita sejahterakan rakyat. Setelah duduk mereka di kursi kerajaan, wassalam. Dan ingatkan rakyatnya. Betul. Betul. Singkat cerita, Azrail kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ternyata kekasihmu Muhammad, beliau tanyakan bagaimana umatku di akhir kelak nanti, apakah dijamin masuk surganya Allah atau tidak. Kata Allah, wahai Azrail, sampaikan kepada kekasihku, seluruh umat Nabi Muhammad, khususnya masyarakat Kali Sereng, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Ibu pengen masuk surga? Ibu pengen masuk surga? Bapak-bapak hayang kana surga? Sahat nu teu hayang kana surga? Tanya RT hayang ka mana dia? Surga. Tanya RW lurah? Surga. Betul? Ulang ngomong-ngomongin RT RW lurah baik kana sawarga, kiai mah cantang teu kana surga komo RT. Kadang ibu ceria. Kiai lamun bener kitu eta surga jang saha? Surga dicanangkan oleh Allah untuk siapa? Kalau kiai pun tidak masuk, apalagi RT dan lurah. Mari kita lihat satu konsep dalam Al-Quran. Allah sampaikan u'iddat lil muttaqin, surga dicanangkan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang khauf, takut akan dirinya kepada Allah. Surga dicanangkan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang takwa akan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengharapkan surganya Allah, perlihatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu geus takwa ke Allah, ibu sieun ku Allah, ibu sieun ku Allah, bapak-bapak sieun ku Allah, Pak. Bohong. Kami isi kucuri daripada ku pangeran. Betul? Betul? Bapak kiai ngomongnya gitu, sabar deh, ayo ngomong. Betul? Kalau betul kita mengharapkan surganya Allah, bagaimana cara untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah? Datang waktu sholat, azan dikumandangkan di masjid, di musola, disuruh mereka berbondong-bondong datang ke tempat sholat. Betul? Masjid dibangun, musola dibangun, balai dibangun, beraan mau proposal ke kabupaten, ke provinsi, duit pajak, duit duit bapak. Tapi masjid itu masjid. Eta kene muazan, eta nukoma, eta imam, eta mamunata. Betul, betul. Kita takut akan diri kepada Allah. Datang waktu pengajian, merasa diri kita kosong dalam pendidikan agama. Bodoh, tidak beragama. Mereka berbondong-bondong datang ke majelis taklim, datang kepada kiai, datang kepada ustaz. Betul? Tapi survei membuktikan nu ngaji beungeut eta kene. Terkecuali lamun dina pengajian di majelis taklim aya caleg sugan dari amplop RT pangareupna. Betul? Ustaz ge panghareup. Betul? Masya Allah. Ibu sieun ku Allah, Bu. Ibu sieun ku Allah, Bu. Ibu sok ye seueur pakaian salaki. Sok.
Kula rek nanya, lamun ibu nyisir pakaian salaki menak duit dina kantong celana 100.000 rek dicanak moal. Rek dicanak moal. Geus dicanak rek dibikin moal kana salaki. Neraka tak orang dia. Ngomong ya kana sawarga. Betul? Siapa mereka wanita yang akan menjadi penghuni surga ya Allah? Mar'atun shalihatun, wanita-wanita yang soleh. Mana cirina? Begitu nyuci pakaian seorang suami, di sakunya ada uang 100.000. Astagfirullah ya Allah, uang suamiku takut tercuci nanti rusak. Ambillah, serahkan karena hutang. Diaman, diamankan. Beres cuci panggil suaminya, ayah. Salah tidak belok-belokkan pemajikan air jadi bukan air ambil. Ayah, ada apa sih man kok tumben panggilin ayah? Sini dong papa, ayah sini. Tadi mama waktu nyuci pakaian ayah, mama ngeluarin uang 100.000. Nih uangnya, ayah gitu. Oh, betul. Ngomong pemajikan RT, pemajikan ustad menakluin alhamdulillah. Mudah-mudahan salaki urang sing sering kok. Atur. Bae aya kana sawarga aing jauh amat kana sawarga. Benar. Kembali. Malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, Allah sampaikan seluruh umatmu khususnya masyarakat kamu Sangerek dijamin wafatnya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Buktikan cinta kita kepada Nabi. Nabi lebih cinta kepada kita. Makanya siapa yang akan menjadi penghuni surga? Lihat di dalam kitab Al-Barjaji, Al-Jannatu wa na'imuha sa'idul liman yusalli wa yusallim wa yuwahim alaih. Ternyata orang-orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah adalah orang-orang yang basah akan bibirnya selalu menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi. Cek guru orang tadi ngomong ke kurang lalaki bukan kabogoh kan kudu beri martabak segala-gala. Ya jadi keterangan dia, man ahabba syai'an aktsara min zikri. Barang siapa yang cinta akan satu perkara, maka mereka akan menyebut nama tersebut. Betul. Para pemuda boga kabogoh, parawan boga kabogoh. Tidak ada satu kata yang terukir dalam lubuk hati yang paling dalam. Hanya engkau seorang, wahai kekasihku. Betul. Betul. Bahkan ada peribahasa, mau makan aku ingat. Betul. Mau tidur aku ingat, mau ngising gila. Ya kalau kita cinta kepada Nabi banyak baca sholawat, basahin diri kita. Ulah ngomong ke salaki betul dong. Boleh, kalau baca tiga beneran dia bukan salaki gunawan. Nyatu begini, dia duit terbecus. Salah tak orang dia. Betul. Betul. Masya Allah. Lihat kecintaan para sahabat. As-Sayyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ditanya oleh baginda Rasul, "Ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar." Kata Rasul, "Ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar, semasa hidup kau di muka bumi, siapa yang kau cintai wahai Abu Bakar?" Dijawab oleh Abu Bakar, "Hanya 3 yang aku cintai ya Rasulullah. Yang pertama itu ada di dalam kitab Nasaihul Ibad, An-Najru ila wajhi Rasulillah. Yang pertama yang aku cintai, kata Abu Bakar Siddiq, aku ingin selalu melihat wajah Rasulullah SAW. Satu hari Abu Bakar Siddiq tidak melihat wajah Rasulullah. Beliau sakit saudara. Beliau tidak akan makan dan minum. Kenapa? Saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kecintaan Abu Bakar Siddiq sampai satu hari dia melihat wajah Rasul sakit. Subhanallah. Yang kedua,
kekayaan Abu Bakar Siddiq dikorbankan demi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang ketiga, aku punya anak yang cantik jelita yang bernama Aisyah. Di waktu umur 6 tahun, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, ya Rasulullah, aku sangat mengharapkan bahwa Aisyah anakku tercinta untuk di bawahmu. Maksudnya supaya dikawin bukan yang boro-boro. Ibu-ibu bukan anak karawat kita kawin ke jadi santri dari itu. Kurang tidak itu anak kan santri. Betul. Ulang ngaji nakal kena santri teh. Ulang ngaji di Labuan. Di acara walimatul urus. Cek ulang mengatakan bapak ibu belum minat cuma santri. Ayah ibu nggak jawab. Pak Kiai punten. Cenah boga salaki boga minantu santri macam naon cenah parabna anak muda. Usaha naon. Dasar boga ngajiban kanyut. Betul? Hayangan hukuman dari santri. Gagah orang yang bisa hidup bermasa depan, gak berijazah. Apakah ijazah akan menjamin kehidupan manusia? Aing ke sekolah hidup. Betul. Sampai ditangkap kumpulan itu sampai. Maaf ibu-ibu, jangan menghilangkan bahasa ini. Kalau ibu punya mantu, maaf. Kalau PNS berapa satu bulan? Saya tanya, berapa PNS satu bulan gajinya? Bahkan saya bertanya, waktu di Gunung Sugi, Anyer, Cirebon, saya tanya, beliau yang nanya kepada saya, kata para dewan, Pak Kiai, kalau kayak bulan Maulid begini, kayak jobnya banyak. Maaf, Pak Dewan, jangan bicara job, saya bukan ahli bisnis. Saya untuk mensiarkan syiar Islam. Ya kira-kira satu bulan itu berapa itu pemasukan? Masukan Pak Kiai. Saya tidak bisa target berapa yang masuk ke kantong saya. Tergantung milik saya. Betul? Ya kan orang mengkondisikan jauh dan dekat. Betul? Yang ini Serang, Ciamas, pada Rincang, Upama, Paneglang 5 juta wajar, betul? Banyak tangerang 5 juta. Ada ibu jadi dia, panitia. Betul? Saya tanya kembali, Pak Dewan berapa satu bulan? 15-18 juta. Kata saya, besar amat Pak Dewan gajinya. Alhamdulillah pakai cukup. Tapi saya tidak menjawab saudara. Kalau saya jawab 15 juta, 18 juta, aingan sapeting dikali saja 1,5 kali. Sapeting 2 panggung, isuk sapanggung, kekurangan 5 juta kali tiru ke sampai sapeting 15 juta kali sabulan tiru berboy 450 juta. Tapi jangan berpikir masalah duit. Di waktu kita datang aja daripada Allah, pahih ngarana. Sahal wakanya lakukan, ete, wabecus. Ewe, wabecus. Kedua, sahal wakanya lakukan. Iya, san. Betul. Sahal kayak ete dia mah. Amin, ya Allah, ya Allah, amin. Barokah. Awas kurang we. Pejabat yang paling mulia adalah RT. Amin. RT kudu kakak ceri. Tukang diomongkeun, tukang dihujat, digaji mani. Sok dengekeun deuleukeun. Tatangga teu kabareang teu kabagan ka RT dan dasar RT goblok. Ku sebab teu kabagi. Padahal mah pejabat anu paling enak jadi RT di Paido. Laju lurah kita mereka RT teh urusan rakyat dia. Digaji mani. Hidup RT. Hidup RT. Amin ya Allah ya Rabbal. Kembali akan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai Rasulullah sallallahu alaihi. Sayyidina Umar yang tersohor masyhur dari Sabang sampai Merauke atas keberaniannya. Keberanian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Sayyidina Umar bin Khattab mendengar kabar berita bahwa Muhammad gugur di medan perang. Kata Umar bin Khattab, wahai saudara-saudaraku, siapa yang membawa berita bahwa Muhammad gugur di medan perang akan kupenggal lehernya. Bukan keberanian untuk dipakai sombong, tapi keberanian demi perjuangan Islam, saudara. Betul? Betul? Lain gagah-gagah bangsa pakai pakaian dia demi membela para ulama. Insya Allah poem kayak gitu macam-macam. Ayo buruan. Dah, gitu.
NU punya anak Ansor, bikin satu wadah PKB sampai kayak Banser. Betul? Oh, segala macam-macam di Banser. Udah salah. Matan bahasa ngaji dong, bahaya ada penaik. Memang naik kayak orangan kebijakan. Kebijakan yang siap. Betul? Udah koyak. Nah, tapi saking setianya kepada para ulama. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau cinta pada Nabi, mendengar atas Rasulullah mati medan perang. Sayyidina Utsman tidak makan dan tidak minum, saudara. Sayyidina Ali kesohor keberaniannya. Sayyidina Ali untuk demi perjuangan Rasulullah SAW. Kecintaan Abdullah bin Jubair. Punten kamari kakak dijarahan ku pribados. Abdullah bin Jubair eta makomna caket Syekh Makom Nawawi di Makkatul Mukarramah. Dekat pun AKG tapi pribados sami didinya eta di paling landeuna paling lebakna eta makom Abdullah bin Jubair. Dalam satu riwayat Abdullah bin Jubair datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasul, "Ya Abdullah bin Jubair, sumuhun ya Rasulullah." Aina najin kadir. Abdullah bin Jubair belum menjawab. Abdullah bin Jubair melihat segumpal darah di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Jubair bertanya, "Ya Rasulullah, darah apakah itu yang ada di kepalamu wahai kekasih Allah Muhammad?" Kata Rasul menjawab, "Ini darah setelah aku dicambuk, aku dibekap." Kata Rasulullah, Abdullah bin Jubair, "Kalau kau tahu, buanglah darahku di tempat yang tidak terlihat oleh manusia." Diambillah darah Rasulullah yang ada di kepala Rasulullah, dibuang oleh Abdullah bin Jubair. Kata Abdullah bin Jubair dalam benak hatinya, siapa orang yang tidak tahu tapi Allah akan mengetahuinya. Maka dari situ Abdullah bin Jubair timbul dalam hati, daripada dibuang ini darah Rasul, akan aku minum, dimasukkan ke dalam perutku. Kata Abdullah bin Jubair. Setelah diminum darah Rasul, kembalilah Abdullah bin Jubair ke hadapan Rasul. "Ya Rasulullah, insya Allah darahmu aku simpan di dalam satu tempat yang tidak terlihat oleh siapapun." "Di mana wahai Abdullah bin Jubair?" "Sudah ada di dalam perutku," kata Abdullah bin Jubair. Rasul langsung di dalam majlis menyampaikan, barang siapa yang mengalir darahku di dalam tubuh orang tersebut, maka mereka haram masuk api neraka. Saudara, saking cintanya Abdullah bin Jubair kepada Rasulullah SAW. Maka melalui peringatan Nabi ini, mari kita buktikan kecintaan Nabi kita kepada Nabi Muhammad untuk berbanyak baca sholat. Satu tujuan kita merayakan Maulid Nabi atas dasar cinta kita kepada Nabi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, tujuan orang Islam, masyarakat kadu sereng-sereng, kadu sangereng. Oh iya, kalau sereng-sereng gitu ya. Nah, tujuan kita merayakan Maulid Nabi tidak ada lain, mengharapkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu hoyong jadi umat kanjeng Nabi, bapak hayang jadi umat kanjeng Nabi, ibu hayang jadi umat kanjeng Nabi. Siap ngaji, siap ngaji. Umat Nabi Muhammad terbagi atas 12 golongan. Anu 12 golongan kabagi dua. Anu 11 umat kanjeng Nabi paehna ngerebok kana neraka. Nu hiji kana surga. Loba anu kana neraka, loba kana surga. Loba kana neraka, loba kana surga. Kana neraka. Ieu riwayat urang ge tulis. Ieu riwayat Mu'adz bin Jabal. Qala Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah." Kata Mu'adz bin Jabal, "Akhbirni an qaulihi ta'ala, yauma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja." Cek bahasa kali sangereng. Ya Rasul, coba jelaskan eta ayat tersebut yang Allah turunkan ke muka bumi yang berbunyi yauma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja. Begitu Rasul mendengar pertanyaan Mu'adz bin Jabal, Rasul tidak menjawab. Bahkan kabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta bataliyat siyamu min dum'ainai.
Rasulullah menangis, Rasulullah berlinang air mata sehingga basah baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, bukan bahasa kayu sangereng, ma ya berkika ya Rasulullah, apa yang kau tangisi wahai utusan Allah? Qala Rasulullah, yang pertama Rasul menjawab, ya Mu'adz, sa'altani min amrin azimin, wahai Mu'adz, pertanyaanmu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Rasul yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, yuhsyaru ummati yaumal qiyamati ala isnai asyara sinfan. Umatku dari kelak nanti mereka akan terbagi atas 12 golongan. Yang 12 akan terbagi 2, 11 paena kana neraka, nu hiji kana sur. Ari ibu hoyong ka mana hayang anu 11 ka neraka, hayang nuju ka surga. Bapak hayang nuju ka surga, hayang 11 ka neraka. Kabeh ge hayang kana surga. Cek Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, aya naon di Mu'adz? Ari eta makan jeung urang kanu sangereng. Paehna asup kanu 11 ka neraka, apakah anu hiji kana surga? Dijawab ku Rasul, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu wahai Mu'adz. Jangan coba ya Rasul, buktikan mana umatmu yang akan menjadi penghuni nerakanya Allah. Minum jamu ge pahit heula, geus pahit kakarak amis. Coba mana eta urang kanu sareng-sareng sangereng anu paehna ka neraka. Siap ngadengikeun? Siap ngadengikeun? Tulis panitia. Ibu tulis, kalau mau buku bawa pulpen tulis. Kalau nggak mau buku bawa pulpen tulis di HP. Biar nanti hasil pengajian ada manfaatnya. Amin. Mulai mengundang kiai cacal makan kamar hujan. Betul? Cuma cair ngabodol. Siap ngaji? Siap ngaji? Tulis panitia. Beres ngaji ditanya ku aing saurang-saurang. Anu bisa? Balik. Atau bacus ngaji dong dia. Siap. Lanjut jawab ya, benar ya. Yang pertama, urang kadu sangereng paena anu ka neraka. Iyo sarona min kuburi laisa lahum yadani wala rijlani. Yang pertama umat Rasul waktu dibangunkan dari kuburnya Allah, mereka tidak bertangan, tidak berkaki, lengan, sungguhan. Na'udzu aya urang kanu sangereng ngawadeukeun sungguhan aya. Ibu-ibu abdi rek naros kana ibu-ibu, ibu boga anak geulis atawa anak daek teh boga salaki eueuh leungeun eueuh sungguhan. Duitna miliaran, mobilna pabalata, imana mentereng, emasna saya cupung kalapa. Pilih mending kasep palangsa, mending eueuh leungeun eueuh sungguhan, duitna miliaran, di mana? Ayo siap pilih, bingung. Ngajawab maka bagi pinter beli kaset sabari maaf ibu-ibu nu galulis abdi urang Bogor aslina sampai kaki warina kitabnya hayat ujian itu catatan masih ada. Ya Rob, berikanlah calon istriku yang pertama anak kiai, yang kedua akhlaknya baik, yang ketiga tentu agamanya Islam, yang keempat cantik jelita, nomor kelima sugih. Aing temenak, aing temenak, ganti ayah sugih pengkor, ayah geulis parangsa. Wahai bapak-bapak, mending boga pamajikan geulis tah mending goreng, mending geulis tah mending goreng. Nah, kapan bawa pamajikan geulis? Emang gak apa? Ibu boga salaki mending kasep mending goreng, mending kasep mending goreng. Jangan bangga ibu punya suami ganteng, banyak wanita yang disakiti, sakitnya di sini. Betul? Bapak-bapak bukan pemajikan gelis emang bangga pak? Ulah bangga pak? Fitnah. Mereka pasar tukang ojek bohong, supir angkot bohong,
tukang sayuran bawaheun, tukang lauk asin bawaheun, betul? Boga pak majikan mending goreng. Ka pasar, nu nanya-nanya aja. Leungit saminggu sabarteu kelong kan. Betul? Betul? Mending eueuh leungeunna eueuh sukuan duitna miliaran, mobilna pabalata imana mentere, emasna sairege kalapa, mending kasep sengkleh. Pilih dia. Mending mana? Mending mana? Mending mana? Kok bingung lah ya? Orang dua pitis malah apa-apa nih bu. Betul? Sok kata pemajikan kagak awak nggak sampai kamu kayak gitu, kurang duit. Betul? Betul? Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, siapa mereka? Ya mana wahai Mu'adz? Itu manusia begitu dibangunkan dari kuburnya Allah tidak memiliki tangan dan kaki. Kata Mu'adz, apakah mereka tidak sholat? Rajin sholatnya. Apakah mereka tidak ngaji? Getol ngajinya, bahkan dia siap berpuasa, malam bertakluk kepada Allah. Tapi kenapa begitu dibangunkan dari kuburnya Allah mereka tidak bertangan, tidak berkaki? Dijawab oleh Allah, wahai kekasihku Muhammad, itu adalah umatmu masyarakat Kaduk Sangeren. Bukan karena dia tidak sholat, rajin sholatnya. Bukan karena mereka tidak ngaji, getol ngajinya, dia siap berpuasa, malam bertakluk kepada Allah. Tapi kenapa dibangunkan dari kuburnya Allah? Eta jalma Allah dengan Allah sebuah tidak bertangan, tidak berkaki. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, haula'il ladzina yu'zuna ajirona. Eta teh Muhammad umat anjeun urang Kaduk Sangeren tukang salat tukang ngaji, barang puasa pun ibadah kana aing cek Allah. Ngan gara-gara jeung tatangga teu daek akur. Aya begitu aya. Aya begitu aya. Aya begitu aya. Bola ya. Tukang dagang jeung tukang dagang aya. Nu hiji warungna rame, nu hiji rehe. Eta mah kuburna ka gunung. Betul. Eta mah make dukun. Betul. Loba. Pejabat yang pejabat gara-gara pangkat aya. Saling singgir dan aya. Anu paling izin ustad jeung ustad gara-gara amplop. Aya. Aya. Ustaz ya ustaz gara-gara anu paling goreng sacoromokan sapancuran saliang sasumur saidung salopa gara-gara warisan. Ayo ke mana ya? Mana yang ada bergerak ngajung ya? Udah sangat kaniasan aja orang Kaduk Sangeren tukang sholat, tukang ngaji, lalu dengan aku cerita di mana ya? Baik, kita ke dalam kubur. Eta jalma Allah dengan anu sungguhan. Bahkan tidak satu balasan daripada Allah. Kata Allah, jazauhum wa masiruhum ilan nar. Sakabeh masyarakat Kaduk Sangeren anu teu akur jeung tatakan jeung baraya paehna ngerebok ka neraka. Kadeng ikut jadi dia. Kurang sisi ngaji yai. Betul? Anda kan mau rugi orang lain mah. Mau rugi daripada orang kayak YouTube. Betul? Cuma orang kayak YouTube pun 15 juta, 20 juta. Mending aing kasih omas deket deh 1 juta. Cicing. Betul? Lain kadang diwari dia Pak. Sound system, tenda, kamera lebih mahal daripada mereka lain padahal tidak. Betul? Masya Allah. Awas. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, siapapun mereka yang bermusuhan lewat 3 hari 3 malam, dia tidak saling memaafkan, tidak afu bil afwi, wafat dia datang azal daripada Allah, maka orang tersebut wajib banyak berrebok ke neraka. Yang pertama. Yang kedua, yusyaruna
min quburin wa wujuhum kal khanazir. Yang kedua, umat Rasul begitu dibangunkan dari kuburnya Allah, mereka badannya manusia, kepalanya ibarat babi. Na'udzu. Ibu boga salaki kasep, benghar lagi, kaya lagi, ngadhul nakos pedul. Daek itu. Bapak-bapak boga pamajikan geulis tapi nakos pedul. Aya. Daek itu. Kata siapa lagi itu ya Rasul? Yang mana? Itu yang badannya manusia, kepalanya ibarat babi. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai kekasih Muhammad, itu adalah umatmu. Urang mana? Urang mana? Urang mana? Urang Bogor. Orang dengan tahu orang Bogor. Betul. Tata orang ya orang pasar Kemis tuh dulu pulang dia tanya tengah ada neon. Betul. No pasti mah aing keur ngomong di dieu. Lamun tadi barang di Malingping, lamun keur penting di Cidahu di Nabuya. Iwan kan aya di kansanya berarti urang dieu. Betul. Kelakuan mereka semasa hidup di muka bumi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, haula'il ladzina yatahawwanuna bis-shalah. Eta teh Muhammad umat anjeun masyarakat kadusa ngereng anu hidup dalam dunia mah tarangke kana salat. Aya contoh sholat zuhur dekat kana asar, ayah. Sholat asar dekat kana maghrib, ayah. Motor di kumah, tak korak ngajar sholat asar acan ayah. Sholat maghrib dekat kana isya ayah. Sholat isya kumaha harus nonton sinetron. Sholat subuh kabe, ayah di mana ayah? Maju. Mudah-mudahan kalau diberikan menurut Nabi ini kita semua merasa tersinggung, amin, sehingga esok lusa kita bisa meningkatkan sholat kita kepada Allah, amin, amin, ya Rabbal. Astagfirullah. Sedangkan sholat adalah kunci amal ibadah yang paling utama. Sholat adalah amal ibadah kita yang paling utama. Saja kita jamak makanan tiap tahun, umrahna tiap bulan, sholat mana rajin. Jika sholatnya tidak diterima oleh Allah, jangan berharap amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulah sahabat tadi ya saudara. Betul? Pokok jangan antara sholat baik hanya supaya sabar. Lihat di dalam konsep Al-Qur'an di dalam juz apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Jalma anu talangke kana sholat bae bakal dikerokeun ku Allah kana kawel. Di mana itu neraka kawel? Neraka kawel ayat di tengah-tengah neraka jahanam. Di neraka kawel ayat 888 jurang. Setiap jurang memiliki 999 kampung. Setiap kampung memiliki 999 rumah. Setiap rumah bugelena memiliki 999 kamar. Setiap kamar ngabogaan 888 sumur. Setiap sumur ngabogaan 888 orai. Setiap sumur orai ngabogaan 888 kala jengking anu bakal dokcokan masyarakat kadusa ngerek anu tarangnya karena sholat kadenge ku dia. Kakak ngaji di garana. Betul? Ulah cerita teh. Mikir tulis. Beres ngaji paling bakal ditanya. Tiba coba balik kayak ditanya, mama. Tadi kau siapa kerja Rosali itu dari Jawa apa mama? Enggak tahu papa. Lentang orang dia dihadap. Oh, kalau kok dengan air. Dari mana beda saya kayak dalam kaset gitu. DJ Rosali teh. Kaset itu. Tapi beda jeung foto nanya. Jauh na kasih sani goreng aduh kerja salah kita teh sani gagah na air disebut goreng mana sani teh deur diunak dihangat aing di luhur sareng kursi lagi jeung dia gagante deur nginum naon betul
subhanallah di hadapan lain ada buah yang segala di jelas lagi teteh ngawe dihanap nanti gak kena air ngawet mau di peruminan tuh kurang ciomas nyata saya nyaga hanya pinter halus agon Masya Allah Pak Kiai maaf kalau saya sih yang sholatnya rajin alhamdulillah tapi suami kita kagak saroi bohong jasa kira sarwa ini pemajikan hanya sholat anak nanti sholat saroi bohong orang tua ibu dan bapak anak sholat menantu geblek ke sholat saroi bohong na'udzu apa alasan daripada Allah saya dibangunkan dari kuburnya Allah mereka badannya manusia wajahnya ibarat babi dijawab oleh Allah jazahum wa masyarakat nar sakabeh masyarakat kami sangere anu laki karena sholat selain daripada dibangunkan dari kuburnya Allah awakna manusia huluna kos bedul payah bakal berrebok karena neraka berat amat dia ngaji beres berat enggak siap enggak dua betul dua benar dua tilu cincin hari ini mau korupsi itu beda yang paru rai PRW lamun pejabat sih dari Allah gak PRW dari Allah sih buka mereka pejabat korupsi kanyawa langsung pakai baju oranye dicakar dibawa ke sel betul ada kiai dilaknat ku Allah ada nama KPK nyawa kiai urusan mending dulu kali betul awas salah kecilnya itu dua ulama matahan karena kiai pada itu dua kata lakir katanya mau bikin turun karena dia ini pematahan dari mewah tidur dasar sibuk aweweknya tapi terus sampai ngaji menikah bersama awewek dia beralami mulut dan mulut tambah betul? dasar tidur akun yuk sadun menkomore awas wabutunuhum kamislir jibal satu golongan umat Rasul nomor ketiga begitu dibangunkan dari kuburnya Allah mereka perutnya lebih besar daripada gunung na'udzu kira-kira bapak-bapak kalau betul kurang saya dari gunung berat beratnya berat cicing pak ibu-ibu harus pasti bapak-bapak kurang pengalaman ibu tuh kata-kata ulah ngomong betul sagregun kira-kira keribu hamil umur 8 bulan cicing pak ini ulama itu media karena pemajikan kaya dibalikin pemajikan